Welcome to the fourth meeting of translation course. Our topic today is grammatical adjustment. Penerjemahan bukan hanya memindahkan kata-kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran atau sebaliknya. Penerjemahan tidak dapat lepas dari komponen linguistik seperti tata bahasa atau frasa, posisi atributif, struktur dan kategori morfologi, urutan klausa, konstruksi elipsis, restrukturisasi preposisi, atau pernyataan kompleks ke dalam kernel atau kalimat deklaratif sederhana, dan semua elemen terkait atau serupa lainnya. Dengan demikian, pesan yang akan diterjemahkan harus benar-benar diperhatikan agar hasil terjemahan dapat diterima, masuk akal, dan dapat dibaca. Karena pasangan bahasa dalam penerjemahan tidak selalu memiliki hubungan, harus ada penyesuaian yang dilakukan dalam bahasa reseptor atau sasaran. Karena yang diharapkan adalah rumusan pemikiran atau pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dapat mempermudah para pembaca. Ini berarti teks dalam bahasa sumber bisa saja tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Karena perbedaan tata bahasa dalam kedua bahasa itu, yang dapat menghambat pemahaman para pembaca. Karena alasan inilah penyesuaian harus dilakukan. Kalau tidak, hasil terjemahan akan menjadi membosankan atau tidak menarik. Jika terdapat banyak kesamaan di beberapa komponen dalam bahasa sasaran dan bahasa sumber, penerjemah akan mendapatkan kemudahan. Tetapi, jika terdapat banyak perbedaan, penerjemah harus melakukan penyesuaian. Berikut ini adalah beberapa poin tata bahasa yang perlu diperhatikan ketika Anda akan menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada attributives, participles, present and past, gerund, tense markers, auxiliaries and modals, conditionals, verb of wishing, order within clauses, ellipses, dan transformation into kernel sentences. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa attributive dalam bahasa Inggris letaknya sebelum noun. Namun dalam bahasa Indonesia, atributif berada di setelah noun. Perhatikan contoh-contoh pada slide ketujuh ini. Participle di sini adalah atributif yang merupakan present participle dan past participle. Perhatikan contoh di slide 8 ini. Gerund adalah bentuk ing dari kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Kata benda dalam sebuah kalimat ini dapat menempati posisi subjek, posisi objek langsung, pelengkap subjek, dan objek preposisi. Kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia kita tidak memiliki gerund. Jadi, dalam penerjemahan teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan frasa verba dan frasa nomina sebagai pengganti gerund. Bahasa Inggris memiliki kata keterangan time dan tenses. Namun, bahasa Indonesia hanya memiliki kata keterangan time, tidak ada tenses. Hal ini menyebabkan banyak masalah saat kita menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Terbentuknya kalimat-kalimat yang ungrammatical bisa terjadi karena adanya miskonsepsi tenses dan kata keterangan waktu, atau mungkin juga karena ada gangguan dari bahasa ibu. Seperti yang telah kita ketahui, ada 4 jenis auxiliary verb, yaitu be, do, have, dan modals. Be, do, dan have harus sesuai dengan subjek, membantu kata kerja utama membentuk konstruksi pasif yang sangat bergantung pada tenses. Auxiliaries ini membantu membentuk pertanyaan tertutup atau membantu membentuk kalimat majmuk. Modals digunakan untuk menyampaikan makna dan jarang tergantung pada subjeknya. Jika Anda menggunakan auxiliaries dan modals di question tag, masalah akan muncul karena pola question tag dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak sama. Contoh-contoh ketiga tipe conditional sentence di slide ke-12 ini menunjukkan bahwa ada 3 pola kata kerja yang berbeda dalam bahasa Inggris. Tetapi, pola kata kerja dalam bahasa Indonesia hampir sama. Ini berarti masalah penerjemah kemungkinan besar akan muncul saat conditional sentence yang ditemukan adalah bahasa Indonesia yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
bukan sebaliknya. Pada prinsipnya, ada 3 jenis conditional sentence dalam bahasa Inggris yang berbeda dalam hal bentuk dan arti. Perhatikan struktur kata kerja dalam verbs of wishing pada kelompok A dan B. Arti dari kata kerja dalam kedua kelompok itu sama. Perbedaannya adalah bahwa kelompok B memiliki struktur dan makna yang berbeda dari cara kita menggunakannya dalam terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Setiap bahasa memiliki sistem pola tata bahasanya sendiri. Beberapa pola kalimat bahasa Inggris memiliki urutan yang sama dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Namun, sebagian lainnya tidak. Jika klausa memiliki urutan susunan yang sama, penerjemahan akan menjadi lebih mudah. Namun, ketika tidak sama, penerjemahan akan jauh lebih sulit karena pengaruh bahasa sumber yang mungkin saja terjadi. Simak dan bandingkan pernyataan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di slide ini dengan cermat. Elipsis adalah hubungan struktural di mana satu item linguistik dihilangkan. Celah strukturalnya jelas, yang hanya dapat diisi dengan mengacu pada kalimat sebelumnya. Elipsis muncul di semua bahasa, tetapi struktur khusus yang memungkinkan kata-kata yang dihilangkan tersebut tidak identik dengan suatu bahasa tertentu. Perhatikan contoh-contoh elipsis bahasa Inggris berikut dan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat sederhana biasanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Terkadang kalimat tidak memiliki objek. Kalimat sederhana ini dapat dengan mudah diterjemahkan dari atau ke dalam bahasa Indonesia. Sayangnya, tidak semua kalimat adalah kalimat sederhana. Subjek kalimat dapat dimodifikasi dengan satu kata atau bahkan frasa. Dalam menerjemahkan kalimat sederhana panjang atau kalimat kompleks yang panjang, kita harus berusaha mencari subjek, kata kerja, dan objek jika ada yang mengandung gagasan terpenting. Inilah yang disebut dengan kernel sentence, atau kalimat deklaratif sederhana yang hanya terdiri dari satu verb dan tidak memiliki modifier. That's all the forthcoming material of translation course. Thank you and see you!